Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas materi mengenai kinematika gerak untuk persiapan KSM Fisika tahun 2025. Nah, sekedar informasi, jadi materi kinematika gerak ini adalah materi kelas 11 semester 1. Ya, jadi pastinya sudah terbahas gitu. Jadi kita di sini hanya mereview kembali barangkali ada yang terlupakan. Kita awali dari pengenalan materinya. Kinematika itu termasuk ke dalam salah satu cabang dari mekanika. Mekanika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda. Nah, dibedakan menjadi 3 cabang, ya ada kinematika, dinamika, dan statika. Bedanya, kalau kinematika itu adalah ilmu tentang gerak tanpa memperhatikan atau tanpa mempertimbangkan penyebab benda bisa bergerak. Contohnya, kita hanya meninjau bagaimana suatu posisi benda, lalu kecepatannya, terus percepatannya, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita bahas di kinematika. Lalu ada dinamika. Nah, kalau dinamika itu ilmu yang mempelajari benda bergerak, termasuk gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak tersebut. Atau intinya ya, ilmu tentang gerak yang memperhatikan penyebab benda bisa bergerak. Contohnya adalah ya gaya, nanti kita akan membahas tentang hukum Newton juga di dinamika, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang ketiga adalah statika. Nah, untuk statika adalah ilmu tentang benda yang sedang diam. Dari namanya itu statik ya, statik itu diam. Atau yang dimaksud diam di sini adalah suatu benda dalam keadaan setimbang atau seimbang. Langsung saja kita bahas mengenai kinematika gerak. Ya. Definisi dari gerak sendiri, gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda. Jadi, benda dikatakan bergerak apabila kedudukan atau posisinya itu berubah. Nah, gerak yang akan kita bahas di sini yaitu terdiri dari gerak lurus, jadi gerak yang lintasannya lurus, lalu ada gerak melingkar, dan ada gerak parabola. Untuk gerak lurus sendiri, itu terdiri dari gerak lurus beraturan GLB, gerak lurus berubah beraturan GLBB, juga penerapan dari GLB-GLBB itu ada gerak vertikal ke atas, lalu ada gerak vertikal ke bawah, juga gerak jatuh bebas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk mengenal besaran-besaran yang sering muncul di gerak lurus. Yang pertama, ada istilah jarak, dan ada istilah perpindahan. Untuk simbolnya, sama ya, jarak dan perpindahan itu biasanya disimbolkan dengan R, S, D, atau X. Nah, bedanya kalau jarak itu adalah besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai dan tidak memperhatikan arahnya, atau secara definisi, jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Nah, jadi kita beri simbol vektor atau tanda panah di atas hurufnya, ya, di atas simbolnya. Nah, artinya perpindahan itu selain memiliki nilai juga memperhatikan arahnya. Nah, kalau definisinya perpindahan itu adalah perubahan kedudukan awal dan akhir bendanya. Nah, misalkan kita buat contoh ya. Kita misalkan di sini ceritanya ada seorang anak yang lagi gelisah nih ceritanya. Dia jalannya mondar-mandir bolak-balik. Awal mulanya dia berjalan ke arah kanan sejauh 5 meter. Terus dia balik lagi ke arah kiri misalkan sejauh 4 meter. Oke, pertanyaannya berapakah jarak dan perpindahan yang dilalui oleh si anak? Oke, untuk menentukan jarak, tadi jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh. Berarti tinggal kita jumlahkan ya. Misalkan kita pakai simbolnya yang S. Dari kata space jadi S. Nah, berarti jarak yang dilalui oleh si anak itu tinggal kita jumlahkan. 5 meter ditambah 4 meter. Berarti sama dengan 9 meter. Kemudian, untuk menentukan perpindahannya, nah perpindahan itu kan perubahan kedudukan awal dan akhir. Berarti yang kita tinjau adalah ini. Nah, selisihnya. Nah, berarti perpindahan anak kan awal mulanya di sini titiknya. Akhirnya di sini. Ya, berarti berapakah perpindahan yang dilalui anak? Yaitu tinggal kita selisihkan. Atau kalau istilah vektor,
kita lihatnya ke arahnya. Karena ini berlawanan arah, berarti tandanya juga berbeda. Kita misalkan yang arahnya ke kanan itu simbolnya atau tandanya positif, yang ke kiri itu negatif. Berarti perpindahannya adalah positif 5, negatif 4, atau 5 kurang 4, sama dengan 1 meter. Nah, ini perbedaan jarak dan perpindahan yang dilalui si anak. Terus kalau misalkan arah lintasannya itu membentuk suatu bangun datar, atau misalkan segitiga nih, misalkan. Nah, ini anak yang tadi ceritanya berjalan ke arah kanan atau ke arah timur, sebesar misalkan 8 meter. Lalu berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Pertanyaannya sama kayak tadi, berapakah jarak dan perpindahan yang dilalui oleh si anak? Untuk jaraknya, berarti tinggal kita jumlahkan ya, 8 meter ditambah 6 meter, sama dengan 14 meter. Nah, jadi si anak telah berjalan sejauh 14 meter, itu untuk jaraknya. Nah, untuk perpindahannya, nah berarti kita tinjau di titik awal sampai ke titik akhirnya saja. Berarti ke sini ya arahnya ya. Set. Nah, kalau bisa dilihat, nah ini tuh membentuk bentuk segitiga siku-siku ya. Berarti kita bisa gunakan Pitagoras untuk menentukan arah perpindahannya. Di mana arah perpindahannya berarti Pitagorasnya akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa nih? Akar 64 ditambah 36. Berarti sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan yang dilalui oleh si anak itu hanya 10 meter. Nah, itu perbedaan jarak dan perpindahan. Selanjutnya, besaran yang kedua itu ada yang disebut dengan kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk perbedaannya itu terletak di jenis besarannya. Ya, balik lagi, kelajuan itu termasuk besaran skalar, jadi yang tidak memperhatikan arah, atau secara matematis, kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, jadi S per T. Sedangkan untuk kecepatan, itu merupakan besaran vektor, ya, kita beri tanda panah di atasnya adalah perpindahan tiap satuan waktunya. Jadi bedanya itu adalah di jenis besarannya. Nah, kita kasih keterangan ya, di mana V itu kelajuan atau kecepatan, itu satuannya adalah meter per sekon. Lalu untuk jarak atau perpindahan, itu satuannya meter. Ada T, time, atau waktu, itu satuannya sekon. Nah, ini kita pakai satuan MKS atau satuan internasional. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada istilah perlajuan dan percepatan. Sama seperti tadi ya, bedanya itu di jenis besarannya. Kalau perlajuan itu skalar, percepatan itu vektor. Berarti kalau perlajuan itu A adalah, oh iya sebentar, ini warnanya kita ganti dulu. Berarti A dari kata acceleration adalah kelajuan tiap satuan waktu. Nah, sedangkan percepatan ya adalah kecepatan tiap satuan waktu. Kita kasih keterangan di mana A, perlajuan atau percepatan, itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Oke, selanjutnya, nah biasanya suka ada juga istilah kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata, percepatan rata-rata, gitu ya. Untuk kelajuan rata-rata itu adalah total lintasan yang ditempuh, ya berarti sigma S tiap satuan waktunya, berarti per sigma T. Kalau misalkan ya, lintasannya itu misalkan 3 ada 3, berarti tinggal kita jumlahkan S1 tambah S2 tambah S3 per selang waktunya T1 ditambah T2 ditambah T3. Jadi semuanya nilainya positif, karena tadi kelajuan itu kan tidak memperhatikan arah, berarti kemanapun arahnya nilainya tinggal dijumlah. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata, yaitu adalah perubahan. Nih, kalau misalkan V, kecepatan rata-rata berarti perubahan perpindahannya tiap selang waktunya. Ya. Sedangkan percepatan rata-rata berarti perubahan kecepatan tiap selang waktunya. Nah, seperti itu. Langsung ke jenis dari gerak lurusnya. Pertama ada istilah GLB, kedua ada istilah GLBB. Nah, bedanya dari namanya ya. Kalau GLB kan gerak lurus beraturan gitu.
Berarti gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang sama atau V-nya itu konstan. Artinya dari awal sampai akhir si benda itu gerak lurus beraturan gitu ya. Tidak ada perubahan kecepatan dan tidak ada percepatan atau perlambatannya atau A-nya sama dengan 0. Sedangkan ada gerak lurus berubah beraturan. Yang berubah itu adalah kecepatannya. Jadi ada perubahan kecepatan. Ada dua kemungkinan, benda itu kan bisa dipercepat, juga bisa diperlambat. Nah, untuk GLBB, nilai A-nya, percepatan atau perlambatannya, itu sama dengan konstan atau tetap. Nah, tadi, kalau misalkan dipercepat, ya berarti nanti percepatannya itu nilainya positif. Kalau misalkan diperlambat, percepatannya kita buat negatif gitu karena tadi percepatan itu adalah besaran vektor jadi memperhatikan arahnya. Selanjutnya untuk persamaannya ya untuk persamaan GLB itu hanya satu ya di mana S sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Sebenarnya ini dari persamaan kecepatan ya. Kecepatan itu kan adalah perpindahan tiap waktu ya. V sama dengan S per T atau S sama dengan V dikali T, ya ini. Sedangkan untuk GLBB, kita buat ada 3 persamaan yang wajib kalian hafal, kalian tahu, yang selalu terpakai ya, sampai nanti di materi-materi selanjutnya. Pertama, itu adalah persamaan VT voat. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Lalu yang ketiga ada S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah 3 persamaan utama dari GLB. Nah, sedangkan kalau dari GLBB, sorry, kalau GLB mah hanya ada satu ya, gitu. Ini. S sama dengan V kali T. Untuk keterangannya, kita tulis saja. Untuk S itu kan jarak atau perpindahan. Ya. Satuannya meter. Untuk V itu kecepatan. Dari kata velocity, satuannya itu meter per sekon. Terus ada T itu waktu. Satuannya sekon. Nah, ada istilah VT dan ada V0 ya. Kalau VT itu berarti kecepatan akhir benda. Satuannya masih sama, meter per sekon. Terus ada V0. V0 itu berarti kecepatan awal benda. Satuannya meter per sekon. Terus apalagi? Oh, ada A. A itu tadi percepatan atau perlambatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk T-nya sama ya waktu, S-nya itu jarak atau perpindahan. Nah, ini istilah dari GLB dan GLBB. Kemudian ini ada contoh dari grafik GLB dan GLBB. Nah, ini gambar yang pertama ada grafik posisi terhadap waktu. Nah, kalau di sini simbolnya X, kalau kita kan tadi pakainya S ya, itu sama aja. Nah, berarti gambar grafiknya itu cenderung naik gitu. Sedangkan yang gambar kedua, kecepatan terhadap waktu, karena GLB itu kecepatannya konstan, artinya sama dari awal sampai akhir, berarti grafiknya itu lurus gitu ya, horizontal. Sedangkan yang ketiga gambar grafik GLB percepatan terhadap waktu. Kan A-nya 0 ya berarti grafiknya tidak terlihat gitu ya, di bawah gitu, sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua ada gambar grafik GLBB. Nah ini ada kecepatan terhadap waktu, kalau dipercepat berarti grafiknya naik, kalau diperlambat grafiknya turun. Kalau grafik jarak terhadap waktu ya ini melengkung, dan untuk percepatan terhadap waktu karena A-nya konstan ya berarti nanti grafiknya itu mirip seperti grafik GLB yang kecepatan terhadap waktu, kurang lebih seperti ini. Ini A meter per sekon kuadrat, ini T. Nah, nanti grafiknya kalau untuk GLBB pasti A-nya itu gini, konstan gitu ya. Nah, ini contoh dari gambar grafik. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan dari GLB-GLBB. Yang pertama, ada istilah gerak vertikal ke atas atau GVA. Kita tulis. Gerak
vertikal ke atas. Nah, ini biasanya kalau misalkan ada soal nih, sebuah benda dilemparkan ke atas, bla bla bla. Nah, berarti kita bisa pakai konsep dari GVA. Nah, misalkan ini ada sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal. Nah, saat mencapai di titik tertinggi, nah, setiap benda yang berada di puncak atau di titik tertinggi, kecepatannya itu akan sama dengan 0. Berarti VT-nya itu sama dengan 0. Nah, karena arahnya ke atas, ya berarti kan ini melawan arah percepatan gravitasi, ya, kalau ke atas ke bawah. Nah, di sini dilempar dengan ketinggian, misalkan ketinggiannya kita simbolkan dengan H. Nah, untuk persamaannya itu sama seperti persamaan GLBB, ya. Tadi kita tulis lagi ya, persamaan GLBB-nya, barangkali ada yang belum hafal. Vt sama dengan V0 plus AT, terus Vt kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS, terus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, untuk penerapan di GVA, GVB, dan gazebo, atau gerak jatuh bebas, kita ganti ya, istilah percepatannya itu menjadi percepatan gravitasi. Ya, karena ini kan jatuh ke bawah atau dilempar ke atas gitu ya. Atas bawah arah percepatannya. Terus istilah jarak atau perpindahannya S-nya kita ganti dengan H, ketinggian. Oke, kita masukkan ke persamaan GLBB ya untuk kasus gerak vertikal ke atas. Tadi Vt-nya itu kan sama dengan 0. Sama dengan V0-nya itu tulis lagi V0. Nah, A-nya itu kita ganti jadi G ya, percepatan gravitasi, tapi karena arahnya ke atas, melawan arah gravitasi, G-nya itu tandanya negatif. Nah, jadi persamaannya V0 min GT, atau V0 sama dengan GT. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan kedua, kita lihat di sini Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, kita ubah. Tadi Vt-nya kan 0 ya, berarti 0 sama dengan V0 kuadrat plus 2, A-nya ganti jadi negatif G, S-nya jadi H. Nah, ini kalau pindah ruas kan menjadi V0 kuadrat sama dengan 2GH. Atau V0 sama dengan akar 2GH. Nah, ini rumus cepatnya. Terus yang ketiga, S sama dengan V0T tambah setengah AT. S-nya kita ganti jadi H. V0 kali T, nah, min setengah GT kuadrat. Nah, sehingga kita punya persamaan atau rumus cepat dari gerak vertikal ke atas. Ada 3. Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah. Nah, kita buat ilustrasinya. Jadi misalkan ada sebuah bola dilempar ke bawah dengan kecepatan awal. Nah, terus sampai ke tanah. Nah, berarti kan ada kecepatan akhirnya. Nah, kenapa jatuhnya bisa ke bawah? Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, ini misalkan jatuhnya dari ketinggian H. Oke, persamaannya sama seperti GLBB. Kita ganti A-nya jadi G, S-nya jadi H. Berarti pertama Vt sama dengan V0 plus GT. Persamaan yang kedua berarti Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Yang ketiga, jadi H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Ya, gitu. Terus, penerapan yang ketiga, yaitu ada gerak jatuh bebas atau gazebo, kita singkat. Nah, kalau gerak jatuh bebas, bedanya dengan gerak vertikal ke bawah, itu ketika bola jatuh, ya, tidak punya kecepatan. Artinya kecepatan awalnya 0. Kalau nanti kalian di soal ada istilah benda jatuh, ya, terus nggak diketahui kecepatan awalnya, ya berarti itu bendanya jatuh bebas. Atau sebuah benda meluncur, dan lain-lain. Nah, itu berarti V0-nya 0. Punya kecepatan akhir, ya, jatuhnya dari ketinggian H, nah, karena dipengaruhi gravitasi. Kenapa jatuhnya ke bawah? Oke, berarti kita ubah persamaannya, V0-nya kan 0 ya. Berarti jadi Vt sama dengan 0 ditambah GT. Jadi persamaan pertama, Vt sama dengan GT. Persamaan yang kedua, berarti Vt kuadrat sama dengan V0-nya kan 0 ya, berarti 0 ditambah 2GH. Sehingga persamaannya bisa jadi Vt sama dengan akar
2GH. Ini rumus cepatnya. Terus, yang ketiga, berarti H sama dengan finalnya kan 0 nih. Berarti 0 ditambah setengah GT kuadrat. Nah, biasanya di soal itu suka ditanyakan waktu benda jatuh. Berarti kita mau nyari T ya. Tinggal kita pindah ruas, 2-nya jadi ke atas, berarti 2H. G-nya jadi ke bawah, sama dengan T kuadrat. Atau T sama dengan akar 2H per G. Nah, gini. Sebenarnya rumusnya ini aja gitu ya. Cuma kita oprek gitu. Ada yang kita oprek. Oke, keterangannya ya. Berarti kalau G itu sama ya percepatan, bedanya kalau G mah percepatan gravitasi. Nah, satuannya meter per sekon sama. Kuadrat, meter per sekon kuadrat. Kalau H itu ketinggian. Nah, ini. Oke, udah beres. Ini untuk materi gerak lurus. Oke, kita langsung ke contoh soal atau latihan soal. Kita coba untuk mengerjakan soal nomor 1. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 sekon. Oke, dengan kelajuan konstan. Nah, di sini ada kata-kata kelajuannya konstan. Berarti konsep yang akan kita pakai yaitu tentang GLB. Karena V-nya konstan. Oke, kelajuan konstan, mobil A dan mobil B berturut-turut 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Oke, kalau kita ilustrasikan, kita asumsikan pada saat T-nya 0 sekon, nah, misalkan mobil A dan mobil B itu posisinya di sini. Gitu. Terus keduanya kan bergerak saling menjauh. Berarti kalau seperti ini, yang A ke kiri, yang B ke kanan. Kecepatan mobil A itu 20 meter per sekon, terus kecepatan mobil B itu 30 meter per sekon. Oke, pada saat T titik-titik sekon, berarti T sekian sekon, keduanya terpisah ya sejauh 1.200 meter. Oke, berarti si mobil A kita anggap posisinya udah di sini. Nah, mobil B juga posisinya udah di sini ya. Jaraknya itu 1.200. Tadi kan posisi awalnya di sini ya, dua-duanya. Oke, pertanyaannya, jarak tempuh mobil A pada saat itu dari posisi awalnya adalah berarti kita mau mencari jarak mobil A dari titik awal sampai di sini ya, berarti SA. Nah, ini yang akan kita cari. Oke, kita udah menganalisis nilai yang diketahuinya, itu ada kecepatan mobil A dan mobil B, terus ada jarak totalnya. Oke, kalau lihat dari ilustrasi, yang 1.200 meter ini kan adalah S-nya ya, S total. Nah, S total ini kan berarti sama dengan jarak mobil A ditambah jarak mobil B ke titik awal. Ya, berarti kita tinjau langsung aja. Berarti S tot sama dengan SA ditambah SB. Oke, karena ini konsepnya GLB, persamaannya kan cuma satu ya kalau GLB. S sama dengan V kali T. Berarti SA itu sama dengan VA dikali T ditambah VB dikali T. Nah, pertama kita cari dulu T-nya ya, waktu saat si mobil A dan mobil B itu terpisah sejauh 1.200. Berarti ini masih, kita masukin angkanya, S totalnya itu 1.200, sama dengan VA-nya itu 20, T ditambah 30, berarti ini 1.200 sama dengan 50 T. T sama dengan 1.200 dibagi 50. Oke, ini coret-coret. 120 bagi 5 itu 24 sekon. Nah, berarti T-nya itu 24, jawabannya antara D dan E. Selanjutnya kita mau mencari jarak tempuh mobil A saat T-nya 24 detik. Berarti SA sama dengan VA dikali T. VA-nya 20, T-nya 24. 24 kali 2 itu 48, tambahin nolnya 1. Nah, berarti jarak tempuh mobil A dari titik awal itu 480 meter pada saat 24 detik. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Baik, kita ilustrasikan. Jadi ceritanya di sini ada gedung. Ketinggian gedungnya kita tulis H1 ya, sama dengan 80 meter. Terus ada sebuah batu dilempar vertikal ke atas, kelajuan pertamanya
atau kelajuan awalnya itu sama dengan 30 meter per sekon. Oke, jika besar percepatan gravitasi, berarti G yang kita pakai adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung. Oke, jadi ceritanya ini si batu dilempar ke atas nih. Nah, pas udah di atas, itu kan si batunya jatuh lagi ya. Nah, di ilustrasi saat benda jatuhnya, si batu jatuhnya di sini ya. Pas jatuh, jatuhnya itu sampai dasar gedung. Nah, sampai tanah. Pertanyaannya, waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, nah berarti kita pertama harus mencari waktu saat si benda terlempar ke atas dulu ya. Berarti T1 saat naik, saat ke atas, terus T2 saat jatuh dari atas sampai dasar gedung. Berarti nanti T-nya itu sama dengan T1 ditambah T2. Oke, kita tinjau kasus yang pertama dulu. Ini pertama saat dilempar ke atas, yang kedua saat jatuh ke bawah. Saat dilempar ke atas, berarti konsep yang kita gunakan yaitu konsep gerak vertikal ke atas. Datanya kita punya V0. Terus kita mau mencari T1. Ya. Oke, kalau gerak vertikal ke atas kan berarti VT-nya sama dengan 0 ya. Nah, oke, sebelumnya kan kita udah menurunkan persamaan ya. Langsung aja pakai rumus gerak vertikal ke atas itu kan pertama ada V0 sama dengan GT, terus ada V0 sama dengan V0 kuadrat sama dengan 2GH, terus ada H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat ya. Ini rumus gerak vertikal ke atas. Nah, kita kan mau cari T-nya ya, waktu saat dilempar ke atas. Berarti V0 sama dengan GT. T sama dengan V0 per G. V0-nya 30, G-nya 10. Berarti T saat dilempar ke atasnya itu 3 sekon. Ini berarti T1. Terus kita mau mencari waktu saat batunya jatuh sampai ke dasar gedung. Berarti kan konsep yang dipakai adalah gerak jatuh bebas. Untuk mencari waktu itu langsung aja ya rumus cepatnya. Berarti T sama dengan akar 2H per G. Nah, tapi di sini H yang dipakai itu kan berarti H total ya. Berarti H totalnya adalah H gedung, H1 ditambah ketinggian saat si batu dilempar ke atas. Nah, kita cari dulu H2-nya. Oke, untuk mencari ketinggian saat benda dilempar ke atas, balik lagi ke gerak vertikal ke atas, kita mau cari H, berarti bisa pakai persamaan yang kedua ya. V0 kuadrat sama dengan 2GH. Berarti H sama dengan V0 kuadrat per 2G. V0-nya kan 30. Kuadrat per 2 dikali 10. Berarti H, ini H2 ya. Ya benar. H2 sama dengan 900 per 20. Oke, coret-coret 90 bagi 2 itu 45 meter. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan ya. H totalnya itu adalah H1 ditambah H2. H1-nya 80, H2-nya 45, berarti 125 meter. Oke, kita masuk ke sini, berarti ini H2. T sama dengan, oke, berarti ini T2 ya, T saat jatuh. T2 sama dengan akar 2 kali H2-nya, bukan H2, tapi H total ya. Nah, H total 2 dikali 125 per 10. Oke. Jadi akar 250 dibagi 10 sama dengan akar 25. Sehingga kita peroleh T2 atau T saat jatuhnya itu 5 sekon. Oke, selanjutnya, nah, akhirnya berarti kita mau mencari waktu dari batu dilempar ke atas sampai batu jatuh. Berarti T1 ditambah T2. Saat dilempar ke atas itu 3 sekon, saat jatuh ke bawah itu 5 sekon. Sehingga waktu totalnya berarti sama dengan 8 sekon. Jadi jawabannya yang D.